Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 3, poin B, mengenai 3 titik kritis yang harus diantisipasi kegagalannya pada percobaan identifikasi karbohidrat monomer, disakarida, dan polisakarida, dengan menjelaskan sekurang-kurangnya 3 contoh kesalahan fatal dalam percobaan tentang titrasi permanganometri dan pertimbangkan antisipasi kegagalannya. 3 kritis yang dilalui pada percobaan karbohidrat monomer, disakarida, dan polisakarida, yakni yang pertama, pada uji Benedict pada salah satu sampel, misalnya glukosa, dalam pengelompokannya partikel gula, pada glukosa harus dilakukan pemanasan, sehingga antisipasinya dapat dicampurkan Benedict dan glukosa yang dapat menghasilkan hasil, yakni seharusnya berwarna positif merah bata, yang merupakan endapan menandakan hubungan aldehid dan keton bebas di dalamnya. Yang kedua, uji Barfoot pada salah satu sampel, misalnya fruktosa, pengelompokannya partikel gula pada fruktosa harus dilakukan pemanasan sebagai antisipasi, sehingga dapat larut homogennya antara Barfoot dan fruktosa yang menghasilkan perubahan warna merah bata dalam waktu yang singkat bukannya lama. Yang ketiga, uji iodin pada salah satu sampel, misalnya amilum, pengelompokannya partikel gula pada amilum harus dilakukan, tidak diperlukan adanya pemanasan sebagai antisipasi yang bisa dilakukan dengan mencampurkan iodin dengan amilum yang dapat menghasilkan warna seharusnya berwarna ungu pekat positif, bukan larutan awal iodin semula. Terdapat kesalahan pada fatal titrasi permanganometri. Yang pertama, pada proses pemanasan yang tidak dilakukan pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius, yang menyebabkan reaksi menjadi lambat dan hasil akhir akan berbeda, terutama pada hasil warna. Sehingga untuk antisipasinya dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius tersebut, dan sehingga hasilnya menjadi lebih cepat dan hasil akhirnya akan didapat sesuai dengan percobaan. Kesalahan yang kedua, yakni terletak pada larutan peniter KMNO4 pada buret yang dilakukan pada waktu yang sangat lama, dapat mengurai akibat sinar menjadi MnO2, sehingga akan terbentuk persipitasi coklat yang seharusnya adalah warna merah. Sehingga untuk antisipasinya, KMNO4 pada buret dilakukan dengan waktu yang singkat dan juga cepat, agar tidak terjadinya penguraian menjadi MnO2. Kesalahan yang ketiga, yakni pemberian KMNO4 yang terlalu cepat, sehingga larutan H2C2O4 yang telah ditambah dengan H2SO4 dan dipanaskan mengalami kehilangan oksalat, yang akibatnya terbentuk peroksida yang terurai menjadi air. Sehingga untuk antisipasi dengan melakukan pemberian KMNO4 pada percobaan dengan berhati-hati dan perlahan-lahan, sehingga larutan H2C2O4 yang telah ditambahkan H2SO4 tadi dilakukan pemanasan, sehingga tidak terjadinya kehilangan oksalat dan tidak adanya terbentuk peroksida yang terurai menjadi air. Baiklah, sekian penyampaian jawaban saya pada nomor 3, poin B, tentang 3 titik krisis antisipasi kegagalan dalam percobaan identifikasi karbohidrat monomer, disakarida, dan polisakarida, dengan penjelasan kesalahan fatal titrasi permanganometri dan pertimbangan antisipasi kegagalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.